Oke, selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan masuk ke materi bab kedua, yaitu mengenai interaksi desa dan kota. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, pasti semuanya udah tahu dong, apa secara fisik itu perbedaan antara desa dengan kota. Nah, secara fisik desa itu memiliki banyak sekali lahan pertanian, lahan perkebunan, itu kalau kita kaji secara fisiknya. Kemudian kalau kita kaji secara sosialnya, biasanya di desa itu masyarakatnya dominan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Lalu sosial ataupun status ekonominya biasanya mereka bekerja di lahan pertanian. Nah, kemudian mereka mengandalkan kota sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan teknologi mereka. Itu kalau kita kaji secara sosial dan juga fisiknya. Nah, macam-macam daripada desa itu ada beberapa jenis ya. Ada desa swadaya. Dari bahasanya swadaya, berarti kalau swa itu sendiri dan daya itu adalah kekuatan. Berarti kalau swadaya adalah masyarakat desa ini mengandalkan kekuatan desa itu sendiri untuk membangun desanya. Biasanya desa swadaya ini juga dikenal dengan desa tradisional. Kemudian yang kedua adalah desa swakarsa. Desa swakarsa ini adalah desa yang sudah masuk kepada transisi ataupun peralihan dari tradisional ke desa modern. Nah, yang ketiga adalah desa swasembada, di mana desa ini sudah dikategorikan sebagai desa modern atau sudah mendekati dengan karakteristik perkotaan. Oke, mungkin sebagian dari kamu itu ada yang bertanya, sebenarnya apa sih perbedaan antara desa dengan kelurahan? Nah, secara administratif, desa dan kelurahan itu sama-sama di bawah kecamatan, ya. Namun perbedaannya yang pertama yaitu desa itu memiliki hak otonomi sendiri, ya. Kepala desa itu berhak, tapi atas dasar musyawarah oleh masyarakat untuk menetapkan suatu keputusan, tapi yang tidak bertentangan dengan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tapi kalau dia kelurahan tidak memiliki hak otonomi. Nah, itu sebabnya kelurahan itu kepala daerahnya itu ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kalau desa itu kepala daerahnya dipilih oleh masyarakat setempat yang memiliki hak untuk memilih. Kemudian yang ketiga, biasanya lokasi di desa ini berada di luar perkotaan, sedangkan kalau di kelurahan biasanya itu ada di boleh di ibu kota kabupaten ataupun di dekat daerah perkotaan. Lalu perbedaan yang selanjutnya yaitu kepala daerah di desa namanya kepala desa, sedangkan kepala daerah di kelurahan namanya lurah. Itulah mungkin perbedaan antara desa dengan kelurahan. Oke, menurut ahli geografi yang bernama Bapak Bintarto, ya, unsur-unsur desa itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah daerah. Daerah dari unsur desa itu merupakan daerah di mana desa itu mayoritas lahannya adalah lahan untuk pertanian. Nah, di mana nanti lahan pertanian inilah yang menjadi sumber kehidupan ataupun sumber mata pencarian daripada masyarakat desa. Lalu yang kedua, penduduk. Nah, penduduk kalau kita kaji, biasanya penduduk di desa ini memiliki sumber daya manusianya yang rendah, artinya memiliki pendidikan yang rendah, biasanya setara SD ataupun SMP. Dan mata pencarian daripada penduduk itu biasanya bekerja di sektor agraris ataupun di sektor pertanian. Nah, lalu nilai-nilai kebudayaan ataupun aturan ataupun norma-norma biasanya di desa ini memegang erat yang namanya adat istiadat ataupun norma-norma yang berlaku. Inilah unsur-unsur desa yang dikemukakan oleh ilmuwan ataupun ilmuwan geografi Indonesia Bapak Bintarto. Oke, berdasarkan aktivitasnya, desa itu terbagi menjadi 3, yaitu ada desa agraris, ada desa nelayan, dan ada desa industri.
Desa agraris seperti namanya, yang tentunya desa ini mengandalkan sisi ataupun potensi dari lahan pertanian untuk menghidupi kebutuhan desa itu sendiri. Lalu desa nelayan adalah desa di mana mereka mengandalkan sumber daya alam seperti laut untuk menghidupi kebutuhan mereka. Nah, desa industri, desa yang sudah mengenal yang namanya teknologi, seperti misalnya pembuatan baju ataupun yang lainnya seperti konveksi. Nah, konveksi itu termasuk salah satu desa industri.